Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai materi konsep akuntansi pertanggungjawaban, akuntansi sosial, dan elemen budaya dalam harmonisasi akuntansi internasional, serta review jurnal tentang earnings management behaviors under different monitoring mechanism the case of Islamic and conventional bank. Kami, kelompok 9, yang beranggotakan Fili Kurnia Maulidini, NIM 76, Nandah Dayani, NIM 77, Cici Nurmayangsari, NIM 78, dan Muhammad Rizkiansah, NIM 79. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu konsep akuntansi pertanggungjawaban, akuntansi sosial, dan elemen budaya dalam harmonisasi akuntansi internasional. Bab 11, tren ke arah akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi untuk pertanggungjawaban disebutkan dalam True Blood Commit sebagai berikut. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan manajemen menggunakan kekayaan perusahaan atau accountability secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, kemampuan akuntansi. Karena akuntansi hanya memikirkan entitinya karena pengaruh filosofi kapitalis, maka akuntansi menjadi terisolir dan mengabaikan masyarakatnya. Sifat dan tujuan akuntansi yang hanya untuk pengambilan keputusan dan lupa terhadap masyarakatnya ini terus dinilai dan disorot masyarakat. Keadaan ekonomi khusus yang dialami private sector dapat kita review 1,5 abad terakhir ini. Menurut Liparkar 1994, kondisinya adalah sebagai berikut. Standar, more standard and crash. Kita menambah standar, menambah persyaratan disclosure, maupun menambah audit dalam kegiatan auditing, tetapi ekonomi mengalami crash juga. Poin yang selanjutnya yaitu private versus public sector. Dalam khususnya perkembangan sistem kapitalisme sejak revolusi industri sampai saat ini, arah perhatian akuntansi memang berfokus pada private sector, khususnya sektor komersial. Sektor ini memfokuskan perhatian pada investor dan para pemilik modal lainnya, sehingga akuntansi harus meladeni kepentingan pemakai ini. Keadaan ini membuat masyarakat menuntut agar private sector ini harus berperilaku sebagaimana masyarakat lainnya. Ia harus ikut menjaga kelestarian alam, ketenangan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu enterprise theory. Teori ini bukan hanya memfokuskan perhatian akuntansi pada perusahaan atau pemilik, tetapi enterprise yang mencakup para stakeholder, pemilik, pegawai, kreditur, supplier, pemerintah, dan masyarakat seluruhnya. Dalam akuntansi tidak hanya diharapkan untuk menopang kepentingan orang per orang atau investor saja, tetapi harus juga memperhatikan ke semua variabel. Selanjutnya yaitu decision usefulness. Decision sign dapat dilihat bahwa bahan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan informasi kuantitatif atau informasi finansial yang disuplai oleh akuntansi. Bahkan dalam hal tertentu, unsur non-finansial data lebih penting dalam melahirkan keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu accountability. Accountability bukan hanya dapat mempertanggungjawabkan secara finansial, secara formal, tetapi lebih luas, dan kita harus mampu meningkatkan tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, dan kepatuhan pada peraturan. Poin selanjutnya yaitu akuntan yang beretika dan bertanggung jawab. Untuk menghadapi kemajuan masa depan diperlukan akuntansi yang menghormati etika, akuntansi yang dapat dipercaya, akuntan yang jujur,
akuntan yang bertanggung jawab, akuntan yang memperhatikan kebenaran, sistem akuntansi yang menjamin kualitas, dan akuntansi yang dapat melahirkan laporan akuntansi yang benar. Karena itu, akuntansi masa depan mestinya bukan hanya fokus pada kepentingan decision making saja, tetapi juga untuk pertanggungjawaban. Bab 12. Akuntansi dalam masyarakat yang sedang berubah sangat teliti apakah relevan? Dapatkah Islam memberikan pencerahan? Sejarah awal akuntansi. Double entry muncul disebabkan karena faktor-faktor tertentu dan situasi tertentu tidak lengkap disajikan pada periode sebelumnya. Littleton mengakui bahwa double entry muncul maka harus ada persyaratan yang harus dipenuhi, kekuatan yang menimbulkan dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan perusahaan. Yang pertama, adanya motivasi awal yang memaksa orang untuk mencari keuntungan sendiri, yang dikenal sebagai jiwa kapitalis. Yang kedua, akibat adanya intensitas atau energi, maka akan menimbulkan perkembangan perusahaan yang mengakui pentingnya aspek sosial dalam kaitannya dengan memaksimalkan laba. Yang ketiga, pandangan yang paling terakhir tentang peranan bisnis yang lebih mendekati kepada pandangan ini, yaitu suatu anggapan tentang laba sebagai alat untuk mencapai tujuan bukan akhir suatu tujuan. Penelitian yang tinggi, apakah itu relevan? Prof. Adolf J.H. Enthoven waktu menyajikan kertas kerjanya dengan judul Issue in International Accounting Education, Training and Research, menyatakan akuntansi harus peka terhadap perubahan lingkungan yang terus-menerus berlangsung. Akuntansi harus waspada terhadap perubahan itu apakah melalui sistem informasi yang dimilikinya maupun atas sistem informasi regional dan internasional untuk meyakinkan agar produknya tetap selalu relevan bagi pemiliknya. Pendapat ini memerlukan penjelasan dalam 3 dimensi, yakni yang pertama, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, pendefinisian kembali para pemakai informasi. Yang ketiga, informasi yang berguna. Akuntansi pertanggungjawaban sosial masyarakat. Akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah proses yang mengatur, mengukur, dan mengungkapkan pengaruh hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sosial. Yang pertama, penerimaan dimensi baru ini mensyaratkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi harus memperhatikan aspek tanggung jawab sosial. Yang kedua, dalam hubungannya dengan yang pertama ada masalah operasional sebagai akibat dari perubahan sifat dari preferensi sosial. Dapatkah Islam memberikan pemecahan? Pertama, alasan yang utama bahwa konsep accountability sangat dalam masyarakat. Hal ini menurut saya merupakan pendorong utama perkembangan praktek akuntansi. Hal ini disebabkan bukti yang menunjukkan bahwa kaum muslimin sangat memegang teguh konsep manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai khalifah dalam bentuk amanah dan sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah diberikan sebagai pedoman bagaimana seharusnya manusia mengatur alam ini. Akhirnya manusia dianggap bertanggung jawab terhadap tindakan apa yang dilakukannya. Surat Toha ayat 6 dan surat Al-Baqarah 30. Yang pertama, keadilan. Sudah jelas bahwa dari ayat-ayat di atas, keadilan adalah merupakan konsep yang lengkap dikaitkan dengan hampir seluruh aspek kehidupan, aspek sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita memasuki hubungan sosial, masalah keadilan tidak dapat dihindarkan. Yang kedua, kebenaran. Logika kebenaran memang terkait dengan konsep menyeluruh dan keadilan. Pertanyaan yang mengejutkan pikiran adalah apakah informasi yang bermanfaat itu atau yang sangat bergantung pada perkembangan subjektif dan nilai-nilai dapat dipecahkan secara praktis di mana kebenaran sebagai isu pokok. Bab 13.
Islam dan akuntansi. Masyarakat Islam. Seorang mungkin menganggap bahwa dalam masyarakat seperti itu, unit yang paling dasar adalah masyarakat itu sendiri seperti yang diatur oleh hukum agamanya. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat ideal atau kendati pun dapat saja rusak oleh tingkah laku manusia, sehingga lembaga keuangan dan akuntansinya disahkan melalui pembuktian sendiri sesuai landasan agama. Teori dan prinsip akuntansi mungkin dapat dikembangkan untuk masyarakat seperti itu, tetapi hal ini bisa saja dianggap oleh sebagian orang salah karena dianggap sebagai bid'ah jika dicoba mengembangkan teori atau prinsip akuntansi Islam. Model masyarakat. Namun, analisis ini menyatakan bahwa pendekatan pada agama atau lebih tepatnya suatu pendekatan dari sifat masyarakat yang sangat keinggrisan dan mungkin sangat kebarat-baratan, tetapi hal ini jelas tidak bersifat universal. Sikap ini menyatakan bahwa seorang harus setuju bahwa Tuhan membuat aturan melalui Quran dan Sunnah kepada masing-masing individu, baik laki-laki maupun perempuan. Kita dapat menyatakan bahwa Islam dan Syariah ada dalam masyarakat dan juga di mana-mana, dan di setiap individu. Konsep ini disebut sebagai personal model. Teori keuangan Islam. Teori Time Value of Money menjelaskan tentang pandangan Islam tentang riba. Sejak teori keuangan Islam lebih dekat dengan standar emas, Muslim lebih mudah ragu apakah masalah keuangan dunia saat ini disebabkan oleh tidak dipakainya lagi standar emas. Apabila teori Time Value of Money hanya masalah keuntungan dan risiko, maka Islam akan menolaknya disebabkan masalah ketidakpastian di dunia ini yang juga bersifat seluruh manusia, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengecualikan dirinya dari hal itu dengan sebesar biaya apapun. Pengalaman yang biasa dapat menimbulkan kontroversi tentang bagaimana melaksanakan bisnis yang benar sesuai dengan ketentuan Tuhan. Zakat dan akuntansi. Zakat dianggap sebagai sarana menyucikan harta seorang sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 103. Zakat dikenakan pada harta yang disimpan selama 1 tahun dikenakan zakat 2,5%. Zakat pada perdagangan dikenakan pada kekayaan bersih yaitu modal plus cadangan sama dengan aktiva tetap dan dari laba bersih 2,5%. Penilaian pada modal untuk menghitung zakat harus berdasarkan current cost accounting. Islam juga memerlukan sistem akuntansi yang tepat untuk memberikan dasar pengenaan atas zakat yang harus dibayarkan. Akuntansi sosial. Akuntansi sosial ini membutuhkan pengungkapan tentang dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat. Banyak perusahaan di sana mengungkapkan informasi itu hanya karena kerelaan bukan kewajiban. Hal ini membuktikan bahwa fungsi akuntansi sosial ini belum berkembang. Salah satu cara mengembangkan dengan memperluas konsep dasar sistem zakat Islam. Resiko. Keberadaan bunga tertentu terhadap suatu obligasi memberikan kemungkinan pada investor untuk mempertimbangkan portofolio investasinya untuk menanggulangi risiko investasi. Beberapa orang terlalu hati-hati dan sebaliknya justru mengambil kesempatan dari kemungkinan risiko. Pandangan Muslim terhadap bunga mencegah si miskin melakukan investasi yang diinginkan dalam melakukan investasi tertentu yang bahkan memberikan resiko yang terlalu tinggi dibandingkan dengan dapat disanggupinya. Jaminan sosial dan zakat. Suatu hal yang menarik dari penggunaan dana zakat ini yaitu memberikan sarana untuk menanggulangi berbagai risiko yang dialami berbagai pihak yang menyangkut hubungan keuangan dan dengan perusahaan. Sistem jaminan sosial zakat yang baru-baru ini dikenal di Barat merupakan kebijaksanaan sosial seperti halnya sistem asuransi yang dapat menutupi kerugian dan keberuntungan lainnya. Aspek spiritual, ekonomi, akuntansi, dan sosial dari zakat ini merupakan sistem negara yang dianut untuk melaksanakan redistribusi kekayaan. Selanjutnya, dinamika masyarakat.
Perkembangan akuntansi dan mekanisme keuangan yang berubah setiap waktu tidak selalu dipertimbangkan dengan baik oleh Islam maupun oleh Barat. Bagi berbagai ahli hukum dan ulama, hukum dan sejenisnya adalah sesuatu yang ideal terhadap manusia yang harus mampu menyesuaikan diri. Pendekatan fundamental ini sangat sulit menerima dalil yang menyatakan bahwa hukum meletakkan pedoman yang menyangkut isu khusus yang terus berakomodasi dengan praktik yang disetujui dan apa yang tidak disetujui. Transcendental. Yusuf Ali mengomentari firman Allah pada Al-Quran Al-Fatihah ayat 2. Segala puji bagi Allah Tuhan yang memelihara sekalian alam, bahwa terdapat beberapa dunia, yaitu yang pertama nasut, dunia manusia yang dapat diketahui dan dirasakan. Yang kedua malaikat, dunia malaikat yang tidak dapat dilihat. Yang ketiga lahut, dunia ketuhanan yang agung yang merupakan realitas yang membutuhkan seluruh isi alam ini untuk menjelaskannya. Selanjutnya perkembangan teori. Tahun 1 Hijriah merupakan tahun 622 Masehi. Dengan demikian jelas bahwa Rasulullah berada di era sebelum perkembangan ilmu modern Barat. Ayat dari surat Al-Fatihah yang sudah dikutip merupakan pandangan non-Newtonian dan non-Cartesian. Setiap muslim yang menganut model ortodoks harus percaya kepada Al-Quran. Mereka juga harus mampu menghargai bagaimana zakat dikembangkan sebagai suatu sistem. Selanjutnya bab 14, yaitu agama, elemen budaya dalam harmonisasi akuntansi internasional. Pengantar budaya yaitu idiosinkratis dan transendental. Budaya dalam konteks ini dianggap merujuk pada semua faktor sosial, politik, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, agama sudah dianggap termasuk salah satu faktor budaya. Tradisi Islam. Pengikut Islam harus patuh kepada Tuhan dan menghargai tujuan penciptanya di dunia. Ras manusia menurut Islam adalah ketentuan Tuhan. Oleh karena itu, seorang pengusaha muslim harus mengkaitkan perilaku pada keberadaannya sebagai wakil Tuhan. Peraturan Islam tentang dagang. Dalam kerangka yang lebih luas, syariat mengharuskan seorang muslim untuk mencapai tujuan universal yaitu keadilan, kebaikan, dan kejujuran. Bentuk klasik dari organisasi bisnis Islam. Penerapan sistem akuntansi Barat dan kerangka teoritisnya untuk perusahaan tampaknya dapat terus hidup berdampingan, tetapi jika pola tersebut terus berjalan, maka akan mengandung masalah. Hal ini bergantung pada sejauh mana kemampuan kampanye di negara muslim untuk mencapai keadaan ekonomi yang sempurna dan sesuai dengan etika Islam yang diinginkan. Selanjutnya ada kerjasama keuangan, buruh, dan reputasi. Yang pertama, penyertaan modal atau syarika mal. Penyertaan ini harus dalam bentuk uang kas yang dimasukkan sebagai modal. Penyertaan modal dalam bentuk uang kas oleh para partner atau musyarakah hampir sama dengan konsep joint venture partnership di Barat. Yang kedua, penyertaan tenaga kerja atau syarika amal. Bentuk penyertaan tenaga ini biasanya merupakan bentuk keahlian yang dipergunakan dalam perusahaan. Yang ketiga, penyertaan kredit atau kerjasama berdasarkan reputasi atau syarika wujuh. Bentuk kerjasama ini didasarkan pada kenyataan bahwa modal partner berasal dari nama baik atau goodwill atau wujuh yang dimiliki dan dijadikan untuk modal mereka. Bentuk ini juga disebut syarika al-mafalis atau kerjasama tanpa dana, untuk menjelaskan aturan di mana orang masuk tanpa uang kas bisa saja masuk ke dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada mudarobah, di mana mazhab Hanafi membedakan dua jenis kontrak mudarobah. Yang pertama, mandat tak terbatas. Dalam bentuk mandat ini, investor atau prinsipal memberikan sejumlah otorisasi kepada agen untuk bertindak dalam bidang investor apapun yang dianggap tepat. Yang kedua, mudharabah terbatas. Konsep ini lebih dekat
pada pola partnership di barat agar agen tidak dibolehkan memasukkan dana investasinya atau modal pribadinya dan juga tidak dibenarkan menginvestasikannya dalam sistem mudharabah atau kerjasama lainnya dengan pihak ketiga. Per definisi, laba dari mudharabah adalah jumlah dana yang tersisa dari hasil penjualan setelah dikurangi pembayaran modal yang diinvestasikan kepada investor dan setelah dikurangi semua biaya usaha yang sah diatur berdasarkan kesesuaiannya dengan dua kriteria: praktis bisnis yang lazim dan upaya mendapatkan laba. Selanjutnya ada murabahah. Dalam negosiasi sistem perjanjian, murabahah ini prinsip yang umum adalah bahwa setiap pihak tidak boleh mengeksploitasi pihak lain dalam bentuk apapun. Biaya pribadi si pedagang dan biaya lainnya yang tidak langsung terkait dengan barang yang dijual tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan harga pokok yang akan menjadi dasar akuntansi murabahah. Implikasi pada praktek dan teori akuntansi dan keuangan barat. Hukum syariah menjelaskan 8 pedoman yang mengatur pemilikan dan penggunaan hasil kekayaan, yaitu yang pertama, penggunaan yang terus-menerus, membayar zakat sesuai dengan harga pasar, penggunaan yang bermanfaat, tidak digunakan untuk merugikan yang lain, pemiliknya harus sesuai dengan hukum Islam, penggunaannya tidak boleh boros dan takabur, penggunaan untuk sendiri dibenarkan, dan terakhir pemindahan kekayaan harus sesuai dengan hukum warisan Islam. Selanjutnya pembahasan jurnal Earnings Management Behaviors under Different Monitoring Mechanisms, the Case of Islamic and Conventional Banks, dari Omneya Abdel Salam, Panagiotis Dimitropoulos, Marwa El-Nahes, Stergios Levens. Yang pertama ada pendahuluan. Peran perkembangan bank mengasumsikan pelaporan keuangan yang transparan dan kredibel. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kualitas informasi keuangan melemahkan kontribusi bank terhadap berfungsinya pasar keuangan. Artikel ini menyelidiki apakah religiositas organisasi secara signifikan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Bank syariah didasarkan pada 3 model keuangan terbatas yang melarang riba, gara, dan maisir, dan mendorong pembagian keuntungan, kerugian, dan risiko. Kendala model perbankan syariah menyeratkan adanya 2 arah untuk biaya keagenan. Di satu sisi, deposan di bank syariah dikontrak sebagai pemegang rekening investasi. Berikutnya, latar belakang teoritis dan pengembangan dari hipotesis. Terlepas dari jenis bank, konvensional atau syariah, konflik keagenan merupakan hal utama yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dalam industri perbankan. Alasan yang mendasari keadaan ini umumnya terkait dengan hubungan agen dan prinsipal, yaitu manajer dan pemegang saham yang kompleks dan dengan struktur tata kelola yang unik di bank. Dengan demikian, biaya agensi diharapkan lebih menonjol di bank karena tingkat ketidakjelasan yang tinggi dalam praktik kontrak dan pelaporan, yaitu kualitas portofolio pinjaman yang tidak teramati. Perilaku pengambilan risiko yang berlebihan mengingat struktur biaya yang sangat berpengaruh dari informasi yang lebih besar, asimetris antara orang dalam manajer dan orang luar atau stakeholder. Kualitas yang saling terkait ini membuat kinerja bank sulit untuk dipantau. Selain itu, dana talangan pemerintah dan dana penjaminan simpanan cenderung memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi bank untuk terlibat dalam pengambilan risiko yang berlebihan atau perilaku ekonomi yang lebih sembrono karena moral hazard atau sanksi peraturannya rendah. Selain itu, konsep religius akuntabilitas Islam memperluas akuntabilitas moral aktor bank syariah, yaitu manajer, direksi, dan anggota dari Dewan Pengawas Syariah. Di luar tanggung jawab hukum mereka, akuntabilitas ini memaksa para perilaku untuk mengejar kepentingan terbaik dari pemangku kepentingan bank yang lebih luas serta untuk memaksimalkan investasi pemegang saham dan deposan, dan untuk melindungi mereka. Tindakan tersebut memenuhi kewajiban agama atau amanah yang mengharuskan perilaku untuk berperilaku sesuai dengan prinsip
adil atau keadilan, case atau keseimbangan, dan ihsan atau kesempurnaan. Oleh karena itu, para manajer diharapkan sebagai aktor organisasi yang berorientasi keagamaan untuk memprioritaskan pilihan etis dalam mengukur dan melaporkan transaksi keuangan. Dengan kata lain, kendala akuntabilitas moral yang lebih besar kepada pelaku bank syariah diharapkan secara kondisional menyebabkan biaya agensi yang lebih rendah di bank-bank ini. Organisasi keagamaan cenderung lebih konservatif dan menghindari risiko dibandingkan dengan organisasi lain. Menurut Osobo 2003, Hillary dan Hu 2009. Tata kelola lapisan ganda dan kelola akuntabilitas moral manajer bank syariah diharapkan dapat memoderasi konflik keagenan yang lebih tinggi di bank-bank ini. Manajer ini diharapkan untuk beroperasi dengan cara yang menghindari biaya sosial dan moral yang berlebihan. Untuk itu, hipotesis pertama yaitu bank syariah lebih konservatif dibandingkan bank konvensional dalam praktik pelaporan keuangan. Akibatnya, peneliti berpendapat bahwa bank yang berorientasi agama lebih kecil kemungkinannya daripada bank konvensional untuk memanipulasi aliran dan kualitas informasi perusahaan. Oleh karena itu, religiusitas organisasi bertindak sebagai pencegah yang kuat untuk membuat salah saji akuntansi dan memanfaatkan peluang manajemen laba. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa bank syariah yang beroperasi di bawah norma-norma agama yang ketat melaporkan jumlah keuangan dengan kualitas yang diinginkan dan diukur dengan manajemen laba yang lebih rendah. Dan untuk itu, hipotesis yang kedua dirumuskan sebagai bank syariah berhubungan dengan manajemen laba yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Berikutnya data dan metodologi. Yang pertama, prosedur pemilihan data. Untuk menguji prediksi peneliti fokus pada wilayah MLNA yang memiliki konsentrasi bank syariah tinggi di dunia. Berdasarkan kumpulan data yang berbeda yaitu data stream, Zawiyah, Thomson Reuters, dan Bloomberg, peneliti menemukan 158 bank yang terdaftar di wilayah MENA. Bank-bank ini disaring lebih lanjut dengan mempertimbangkan yang pertama, ketersediaan data dan tata kelola perusahaan, yaitu dewan direksi dan struktur kepemilikan untuk seluruh periode yang diselidiki, yaitu untuk periode 2008 sampai 2013. Dan syarat yang kedua, ketersediaan setidaknya 4 bank di setiap negara yang disertakan untuk analisis. Yang kedua, untuk mengukur konservatisme akuntansi, ukuran pertama, peneliti kualitas akuntansi mengacu pada konservatisme akuntansi diwakili oleh pengakuan tepat waktu atau LLPS relatif terhadap pinjaman non-performing. Menurut Nichols dan kawan-kawan, bahwa akuntansi kerugian pinjaman bank mencerminkan perilaku manajemen risiko kredit dan dapat menciptakan asimetri informasi yang substansial antara manajemen dan pemegang saham. Dalam kerangka ini, LLP adalah pengeluaran yang mencerminkan penilaian manajer atas kerugian pinjaman di masa depan. Dan yang ketiga, untuk mengukur manajemen laba, mengikuti Leventis dan Dimitropoulos tahun 2012, peneliti menggunakan 3 metrik berbeda untuk manajemen laba. Ukuran pertama mengidentifikasi pendapatan positif kecil sebagai target manajemen laba. Menggunakan frekuensi laba bersih positif kecil sebagai indikator pengelolaan laba. Harapan yang mendasarinya adalah bahwa manajer bertujuan untuk melaporkan laba bersih positif yang kecil daripada laba bersih negatif karena berbagai alasan seperti manipulasi pasar saham, penghindaran perjanjian utang, dan bahkan pencapaian target pendapatan untuk menerima bonus menurut Leventis dan kawan-kawan tahun 2013. Berdasarkan hipotesis 2, peneliti berharap bank syariah melaporkan laba bersih positif yang kecil dan jarak daripada bank konvensional. Berikutnya, variabel tata kelola dan kepemilikan. Independensi dewan diukur sebagai rasio anggota independen terhadap total anggota dewan.
Sejumlah besar penelitian menunjukkan korelasi negatif yang kuat antara independensi dewan dan manajemen laba. Ya, ada beberapa pendapat dari Marnet, Klein, versus Iqbal dan Strong, ini Topoulos dan Astrio, dan Beckes dan kawan-kawan semua berpendapat bahwa dewan independen berkontribusi terhadap integritas dan kualitas laporan keuangan. Akibatnya, peneliti mengharapkan koefisien negatif pada variabel tersebut dalam model manajemen laba dan koefisien positif dalam model konservatisme. Yang kelima, kontrol variabel. Variabel kontrol pertama peneliti adalah ukuran bank atau size, diukur dengan logaritma natural dari total aset karena analisis cenderung menggunakan bank yang lebih besar. Bank-bank ini cenderung tidak terlibat dalam manajemen laba yang agresif. Dengan demikian, peneliti mengharapkan koefisien negatif pada variabel size untuk model manajemen laba. Variabel kontrol kedua adalah leverage, yang diukur sebagai rasio total utang terhadap ekuitas biasa. Bank yang lebih berisiko dapat meningkatkan pendapatan akuntansi karena alasan yang berkaitan dengan persyaratan kecukupan, modal, dan pengawasan peraturan. Jadi, peneliti berharap koefisien positif pada leverage. Untuk hasilnya, bank syariah ditemukan memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dari semua tindakan manajemen laba relatif terhadap bank konvensional. Bank Islam melaporkan pendapatan positif yang kecil, lebih jarang, dan mereka memiliki akrual diskresioner yang lebih sedikit, serta LLP diskresioner yang lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan dan kerugian keamanan diskresioner. Hasil ini merupakan indikasi pertama bahwa bank syariah menyajikan kualitas akuntansi yang relatif lebih tinggi. Bank Islam juga memiliki kepemilikan pemerintah dan asing yang relatif lebih rendah daripada bank konvensional, dan bank syariah lebih sering memisahkan peran CEO dan ketua dewan independensi dewan serupa antara dua kategori. Bank-bank Islam mengikuti kebijakan akuntansi yang lebih konservatif untuk mengakui LLP. Hal ini dapat dijelaskan oleh bank syariah yang mendasarkan keputusan pencadangan kerugian pinjaman serta pada perubahan akrual dalam pinjaman bermasalah dan bermasalah di tahun berikutnya. Sebelum pinjaman bermasalah dibebankan pada laporan laba rugi bank, bank syariah lebih jarang melaporkan pendapatan positif yang lebih kecil, memiliki akrual diskresioner yang lebih sedikit, dan mengalami perbedaan yang relatif lebih kecil antara LLP diskresioner dan RSGL. Hasil ini menunjukkan bahwa bank syariah cenderung tidak memanipulasi angka pendapatan mereka. Berikutnya kesimpulan. Penelitian kali ini mengkaji dampak norma agama terhadap kualitas pelaporan keuangan bank yang terdaftar di NA selama 2008 sampai 2013. Peneliti menggunakan teori agensi dan norma sosial. Peneliti juga membahas kerangka tata kelola bank syariah yang unik yang menampilkan konflik di perusahaan manajer tambahan, lapisan tata kelola ekstra, atau syariah supervisory board atau DPS, dan kendala akuntabilitas moral di bank-bank. Dalam konteks itu, peneliti berharap perilaku oportunistik para pelaku korporasi dapat ditekan. Temuan utama peneliti menunjukkan bahwa bank syariah lebih konservatif karena mereka mengenali lebih banyak LLP dibandingkan dengan pinjaman bermasalah dan biaya pinjaman. Selain itu, bank syariah cenderung tidak mengelola pendapatan daripada bank konvensional atau tidak melakukan manajemen earnings sering bank konvensional karena mereka cenderung melaporkan pendapatan positif kecil dan mendekati nol, dan mereka melakukan lebih sedikit kasus aktual diskresioner. Selain itu, mereka juga lebih sering melibatkan firma audit tempat besar. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bahwa orientasi agama yang ketat dari bank syariah memotivasi manajer untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan untuk mengurangi biaya agensi bagi pemangku kepentingan termasuk perusahaan kreditor dan pemegang saham. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang di
sampaikan dapat menambah insight kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.